Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perekonomian di negara Arab Saudi, khususnya dalam sektor minyak bumi. Berikut penjelasannya. Arab Saudi merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Negara ini sudah menyumbang sekitar 12,9% minyak dari produksi dunia. Setidaknya ada 10 juta barel per hari yang bisa dihasilkan oleh Arab Saudi. Lalu, bagaimana sejarah Arab Saudi hingga bisa menjadi penghasil minyak utama di dunia seperti yang sekarang ini? Dan apa pengaruhnya untuk pembangunan nasional? Kedua hal ini akan kelompok kami bahas setelah ini. Arab Saudi merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Menurut artikel yang dirilis CNN pada tanggal 3 Maret 1938 menjadi hari yang sangat bersejarah bagi kerajaan Arab Saudi. Karena saat itu untuk pertama kalinya minyak bumi telah ditemukan di tanah Arab setelah 4 tahun dilakukannya pencarian oleh sebuah perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat. Pada tahun 1949, Arab Saudi dapat menghasilkan 500 barel minyak per hari. Dan dari catatan 500 Global Fortune, perusahaan ini berada di urutan ke-6 perusahaan raksasa pada tahun 2020 dengan pendapatan sebesar 329,7 miliar US dollar dengan keuntungan hingga 88,2 miliar US dollar serta memiliki aset mencapai 398,3 miliar US dollar. Perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022 mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Data dari BP Statistical Review 2021, produksi minyak Rusia merupakan terbesar ketiga setelah Amerika dan Arab, serta berkontribusi sebesar 12,1% dari total produksi minyak dunia. Berdasarkan data dari OPEC, produksi minyak Arab meningkat di tengah lonjakan harga minyak hingga Juni 2022. Central Department of Statistics and Information melaporkan ekspor minyak mentah per Juni 2022 mencapai 117,7 miliar SAR dan tertinggi sejak 2017. Porsi ekspor minyak mentah juga mendominasi total ekspor Arab Saudi sebesar 79,7% dan melesat hingga 719% dari bulan sebelumnya di 2021. Selanjutnya mengenai dampak adanya perdagangan minyak bumi terhadap pembangunan nasional infrastruktur. Dan jika dilihat dari gambar grafik di sini, produksi minyak bumi Arab Saudi pada tahun 2023 mengalami penurunan dan dibentuknya Saudi Vision 2030 itu suatu bentuk perencanaan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak bumi dan juga digadang-gadang mampu meningkatkan roda perekonomian Arab Saudi. Dan dana pembangunan National Development Fund, sebuah badan yang dibentuk pada tahun 2017 yang dana tersebut bertujuan untuk pengembangan sektor keuangan sebagai alternatif solusi untuk membiayai infrastruktur dan mendorong sektor swasta negara Arab Saudi. Dilansir dari CNN, dalam kunjungan Presiden Xi Jinping ke Kerajaan Arab Saudi pada Jumat 9 Desember 2022, China dan Arab membagi kesepakatan dengan mengatakan kerjasama di berbagai bidang. Menurut laporan dari Saudi Press Agency atau SPA, terdapat 34 perjanjian investasi yang ditangani oleh kedua negara tersebut dengan mencakup banyak sektor. Tapi dalam hal ini SPA tidak merinci secara detail. Salah satu sektor investasi yang dilakukan Arab Saudi yaitu bersama bilateralnya dengan perdagangan minyak bumi dengan China. Arab Saudi sebagai pengekspor terbesar di dunia dengan China sebagai konsumen utama dan relasi mitra dagang yang kuat menyatakan kerjasama tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut Reuters, pada tahun 2021, Cina merupakan mitra dagang terbesar Arab Saudi dengan perdagangan bilateral sebesar 87,3 miliar US dollar. Salah satunya mengenai usaha patungan Arab Saudi dengan Cina dalam membangun kilang minyak dan petrokimia kompleks di Penchin, Cina Timur Laut yang diumumkan oleh perusahaan minyak raksasa negara Arab Saudi, Aramco. Kemitraan ini akan dilakukan bersama grup industri Panjin Penchin dan mitra Norinco. Bisa dilihat di layar bahwa jumlah cadangan minyak Arab Saudi sendiri sekitar 21,5% dari jumlah milik negara lain di OPEC. Arab Saudi juga telah mengekspor minyaknya ke berbagai negara, salah satunya ialah Indonesia, sejak 2003 dengan jumlah sekian yang tidak main-main banyaknya. Kemudian pada slide selanjutnya, dengan mengimpor minyak, pastinya Arab Saudi memiliki pendapatan yang sangat menguntungkan. Di satu sisi ketergantungan penyediaan minyak dari Arab Saudi sendiri memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Semakin tinggi angka impor, semakin menurun suatu pertumbuhan ekonomi. Di samping ketergantungan impor minyak terus-menerus karena jumlah penggunaan yang banyak, dengan adanya kerjasama di industri ini juga dapat memunculkan lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan materi yang telah kelompok kami paparkan, tentunya Arab Saudi memiliki keterbatasan dalam memasok minyak untuk ekspor ke berbagai negara, terutama Indonesia. Indonesia tidak bisa terus menguntungkan pasokan minyak saat ini. Diperlukan inovasi untuk menciptakan alternatif lain guna memenuhi kebutuhan pokok, terutama minyak. Indonesia sebagai pemasok minyak terbanyak dari Arab Saudi harus lebih bijak dalam mengontrol konsumsi minyak guna menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia.